Gue dapat duit bakal dapat duit gede, biar gimana bakal dapat duit gede. Dari mana duitnya? Cuman sih minta waktu. Dari mana duitnya? Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikiran terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Cuman sih minta waktu. Yang suka ngutang pasti akan menghilang. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Cuman sih minta waktu. Gue dapat duit bakal dapat duit gede, biar gimana bakal dapat duit gede. Yo. Tidak, Tuan Krab sudah cerita semua tentang dirimu. Kau seorang pembohong, penipu. Gue dapat duit bakal dapat duit gede, biar gimana bakal dapat duit gede. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kan lebih baik daripada yang nggak jelas pengembalian, daripada urusan mah Pak. Kalau kasus nih Pak, 5 tahun juga belum tentu beres. Oke lah si Arab pasang badan deh, 5 tahun kita bisa tungguin. Abis itu gimana? Tetap kelar kagak kelar. Ya kalau harapannya sih mohon segera, maksudnya kalau memang mau ngebantu, niatnya membantu ya segera dikembalikan. Kasihan yang nunggu nabung bertahun-tahun uangnya nggak ada. Jangan transfer awal tiba-tiba tahu udah tidak transfer lagi, kayak gitu. Jangan kasih harapan palsu lah. Harapan palsu ya. Bismillahirrahmanirrahim nih. Waroeng, Steak and Shake, dan Bebek Selamat ya, Bebek Haji Selamat yang Waroeng Group ya. Kemudian ada X Gym, ada W Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ayo kita doain dulu yang laki-laki, kita doain yang perempuan yang sudah bersedekah emasnya, duitnya, ada handphone saya lihat, ada apa itu semua. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah SWT mengganti dengan apa yang diinginkan. Amin. Mengganti apa yang dihajatkan. Amin. Mengganti apa yang menjadi dosanya dengan ampunan. Amin. Mengganti dengan jodoh yang diinginkan, anak turunan saleh saleha, orang tua yang sehat panjang umur. Mengganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Mengganti dengan menjadi pengusaha perempuan yang saleha. Buat teman-teman nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Bener gak? Cara dan pengalaman gue sama Yusuf Mansur. Yusuf Mansur tuh temen gue tahun 90-an. Dia temen gue waktu sama-sama di lampu merah Cengkareng. Jadi waktu sama-sama nol lah, sama-sama buta, kosong ya kan. Di situ ya tahu sendiri kan kita anak-anak jalanan gimana. Anak jalanan gimana lah gitu kan. Yang namanya gue dulu emang wilayahnya beda. Gue kan dulu megang mikrolet ya. Mikrolet di lampu merah Cengkareng itu gue pegang dulu. Gue sebagai ya gimana sih kalau orang mikrolet itu mau parkir bayar ke gue sama tim. Jadi bukan tukang palak ya, apa ya. Ya memang begitulah administrasinya gitu kalau di lapangan. Jadi kalau ada apa-apa dengan mikrolet kita yang ngurusin gitu. Dulu tahun 90-an. Nah, Yusuf Mansur di seberang tuh. Di seberang dia. Nah, di lingkungan lampu merah Cengkareng tapi yang seberangnya. Kalau dia nongkrong tuh deket-deket warteg, deket ruko-ruko. Ada ruko di situ, ada beberapa ruko di situ. Nah, memang
perjalanan sekitaran Cendrawasih, Cengkareng, Bedeng itu Yusuf Mansur di situ, daerah situ. Nah gue di daerah Rawabuayanya, gue megang mikrolet situ. Memang kita sama-sama kosong dulu, nggak mikirin itu. Mungkin mabok terus kali gitu. Kerjaan kita mabok terus. Dan suatu saat gue kaget dengar cerita si Usman udah jadi ustadz. Gitu. Usman ya, kita manggilnya Usman. Manggil ustadz. Oke. Lama-lama kita si Usman yang di Lampu Merah Cengkareng udah jadi. Kan di jebolan Cengkareng itu banyak juga artis-artis ya kan. Ya di rombongan kita itu banyak juga artis-artis. Yang memang jebolan daripada Cengkareng, Rawabuaya, Bedeng dan sekitarnya. Akhirnya beberapa tahun tidak bertemu, tidak berselang dengar cerita Yusuf Mansur. Gue ngeliat hanya seliweran di media sosial. Tahu teman gue Kokom, bro, bantuin gue bro. Teman kecil gue juga di Cengkareng gitu. Kenapa? Nih si Kemal nih bro. Kemal dikerjain sama Yusuf Mansur. Masalah apa tuh? Masalah duitnya bro, sekian gitu. Dia belum dikasihin. Tolong tagihin bro. Ya gue temu dulu sama Kemal. Ketemulah gue sama Kemal. Dapat kuasa lah gue istilahnya. Karena mereka tahu gue kan. Gue tagihin tuh Yusuf Mansur tahun 2010 kalau nggak salah gue nagih. Ada berapa ratus juta gitu uangnya Kemal sama dia. Nah ditagih itu susah banget katanya sama si Kemal. Akhirnya nyuruh gue sama si Kokom, gue berangkat. Kokom itu sepupunya Kemal, Cengkareng ya, dia raja tanah di Cengkareng. Yang bapaknya dulu pernah kasus sama Yusuf Mansur. Tanah bapaknya dibalik nama atau digelapin lah sama Yusuf Mansur. Menurut ceritanya seperti itu. Nagih. Datang gue ke daerah Ciledug situ ya, di daerah ya pokoknya pesantrennya Yusuf Mansur. Gue masuk, penjaganya memang agak ketat tuh, security-nya agak ketat banget. Gue bilang udah jangan nih, gue mau ketemu Yusuf Mansur, gue ada penting. Lu nggak usah nahan-nahan gue bilang. Gue masuk ke dalam langsung ke pengajian. Pada saat itu ada anak-anak kecil lah ya, yang sedang belajar ngaji di situ. Gue tadinya sih udah mau marah gitu mendengar cerita si Kokom. Gue tagih. Yusuf Mansur ngeliat gue langsung kayak entah dia kenal sama gue. Karena gue nggak tahu kan, kita selawar-seliweran di Lampu Merah Cengkareng. Entah dia kenal sama gue, dia tahu nama gue waktu gue bujangan. Entah kenapa gitu loh, tahu ngelihat gue kayak semacam kaget dan bukan ya, semacam agak sedikit takut gitu loh. Dia datang ke gue, dia salaman sama gue, dia mau sungkem, gue tarik tangan gue, jangan start. Ente di depan murid ente, gue bilang, jangan. Gue pengen ngomong sama lu nih. Ada apa bang katanya. Lu sini ngomong. Ya, gimana duitnya Kemal nih? Gue bilang, duitnya Kemal gini. Aduh bang, ini ya karena ya nggak tau lah ya, gue nggak mau cerita omongan gue pada saat itu. Gue suruh Kokom telepon Kemal begini, dia mundur lagi, bla 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 bla. Akhirnya gue bilang, kapan lo mau bayar? Terbang belum ada, bla 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 bla. Dia akhirnya pas gue pulang, gue dikasih sarung sama baju koko dia tuh, inget gue tuh. Ini bang, kalau ini buat abang cocok kayaknya buat sholat. Kasih, oke man, makasih. Tapi tolong lu bayar nih duit orang, nggak enak gue. Gitu. Akhirnya udahlah kelar itu. Gue juga nggak enak kan, sama-sama. Kita anak jalanan itu punya rasa lah, rasa tepos liro. Akhirnya udah begitu gue baca sih biografinya Yusuf Mansur dari mulai susah apa segala, kasihan gue juga gitu. Gue ngeliat juga ada jemaahnya di situ, nggak mungkin kalau gue keras. Dan Kokom tahu banget kalau dia nyuruh gue nagih pasti ini rusuh gitu. Gue pasti rusuh di situ. Tapi pada saat itu selamatnya karena gue ngeliat, wah ini
anaknya, mungkin ada anak yatim piatu, ada apa, puluhan orang lagi ngaji, gue nggak enak. Pada ngeliatin, ya udah gue bilang, gue tetap menjaga harkat dan derajatnya Yusuf Mansur. Gue bilang lu bayar, gue nggak enak, ini amanah dari gue. Iya bang, gue balik langsung. Si Kokom, Pam lu tinggal nunggu telepon dari si Usman. Nah besok-besoknya ditelepon, ya tetap jawab. Memang Yusuf Mansur itu kalau ditelepon WA, dia nggak jawab hari itu. Biasanya dijawab nggak langsung, kayaknya dia sibuk. Kan kita harus mengerti juga, dia sibuk. Nah urusan singkat cerita dia udah clear mungkin sama Kemal ya, gue juga nggak tahu. Yang penting gue udah nagih, gue udah jalan amanah. Kayaknya dia udah ngubungin langsung dan mungkin udah bayar atau nggak tahu lah gue. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.